Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan. Guys, makin panas. Fahri Hamzah berapi-api tentang soal hak angket. Namun dijawab langsung oleh Adian Apitupulu, langsung bikin Fahri Hamzah dan Kodari bungkam dan malu. Fahri dan Kodari ini desainer atau peramal sih, sebab belum jelas statusnya seperti apa, kata Adian Apitupulu. Wow, dan seperti apa videonya, mari disaksikan. Let's go. Kalau Anda nggak setuju dengan ini semua, keluar aja ke negara lain. Oh, nggak bisa. Dalam demokrasi bukan seperti itu. Sangat ini sebagai seorang yang buntut mengerti perkataan Pak Luhut bin Sarpanjaitan ya guys ya, yang semena-mena mengusir Indonesia yang mengkritik pemerintah. Sekali dalam demokrasi. Saya menyatakan bukan tidak setuju, tidak taat hukum. Tidak taat hukum. Yang Baik. taat Jadi semua orang yang melakukan civil disobedience harus keluar dari negara ini, Pak. Hah? Apakah masyarakat Papua ya yang tidak setuju misalnya dengan model sekarang yang ada di Papua harus keluar dari Papua, dari Indonesia? bukan yang Lah, Ya, bukan, tadi kan betul. omongan Anda. Kalau Anda Betul tidak itu. setuju, keluarlah dari negara ini, bikin negara sendiri. kita hasilkan Loh, tidak percaya itu juga hak asasi, Pak. pada proses hukum yang sudah ada. Tidak percaya juga hak asasi. Anda orang HAM gimana sih? Iya, mantap, Kan mantap. orang kalau tidak setuju boleh, Pak. Yang tidak boleh melanggar hukum. Tidak percaya itu hak asasi manusia. Anda ini komisioner HAM tapi nggak paham. Iya. Jadi saya tidak percaya Ya, penjilat ada apa yang namanya gitu ya. angket ya, karena saya tahu betul ini masalahnya sedalam apa. Partai politik tidak akan berani mengambil resiko kalau ada investigasi hukum, karena masyarakat sipil ini bisa-bisa nanti bilang bubarkan semua partai politik yang ada sekarang karena semua sudah terlibat dalam kerusakan Ya, ini. kalau Berani tidak nggak kalau setuju. kesimpulannya begitu nanti? Nggak usah pakai Nggak bakalan partai berani, politik Bang. apapun, Dan itu DPR akan pun terjadi. juga ikut dibubarkan. Baik, Penyusupan pada penyelenggara-penyelenggara belum kita ungkap semua. baik. Saya kira itu, Bang. Ada tanggapan dari partai politik, Bu Lulu atau Adian? Mengomentari Fahri Hamzah ini agak rumit. Kenapa? Kenapa? Karena dengan Bang Kodari dan Fahri Hamzah ini kita harus jelas dulu. Mereka itu peramal atau desainer. Peramal atau Kenapa desainer? pernyataan Fahri tentang akan ada capres yang KPK terbukti? Bang Kodari lebih parah lagi, sampai angka survei dia tahu dan hasil Iya, dan hasil betul. quick-count, segala macam. Nah, bagaimana kita berdiskusi ketika posisi mereka belum jelas, peramal atau desainer gitu. Sedang mendesain sesuatu, sedang meramalkan sesuatu. Tapi begini, kita kembali ke hak angket ya. Apa yang disampaikan Fahri tadi bisa saja menjadi muara hak angket terhadap perbaikan sistem pemilu misalnya. Nah, kalau misalnya Fahri tadi menyampaikan panjang lebar segala macam, saya berpikir kayaknya dia setuju hak angket. Kenapa? Itu bisa menjadi output dari hak angket itu sendiri. Salah satunya misalnya apa? Mengevaluasi sistem pemilunya. Itu loh. Artinya bahwa kenapa sih ketika kita bicara hak angket lalu kemudian orang pemakzulan? Enggak lah. Dulu ada hak angket Bank Senturi. Berapa yang diangketkan? 6,7 triliun. Ada angket impor gula segala macam. Ini ada angka yang lebih besar. Ya. Pelaksanaan yang lebih besar, melibatkan orang lebih banyak. Terus kita khawatir? Enggak. Dan hak angket itu sudah terjadi sejak zaman Bung Karno. Terus terjadi berkali-kali. Iya. Tidak ada sesuatu yang luar biasa. Dan jangan dikaitkan seolah-olah hak angket ini akan menghambat rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu sebuah keniscayaan kita sebagai sebuah berbangsa yang memang membangun komitmen kebangsaan untuk tetap menjadi bangsa yang satu. Iya. Digunakan hak angket itu tidak akan punya dampak terhadap rekonsiliasi. Saya dengan Fahri, kita rekonsiliasi terus. Baik-baik saja kita, Fahri ya. Nggak ada persoalan. Dalam konteks sikap politik kita bisa beda. Tapi dan Bang Kodari dia sempat main ke rumah saya, ngopi bareng, itu loh. Iya nggak? Hah? Dia Saya belum diajak, Bang. Saya belum diajak. betul. Iya. Bahkan dia bilang, Saya belum diajak, Bang, sama dia. ya, bahkan Bang Kodari bilang, apa nih yang bisa gua bantu buat desa wisata yang lu bangun ini? Itu benar gitu loh. Walaupun dalam konteks politik kita bisa beda. Oke. Rekonsiliasi ini kan tidak kemudian kita harus menjadi sama toh. Gitu loh. Salah kalau kemudian rekonsiliasi kita manai harus sama. Nggak bisa.
tapi kita bisa berbicara bersama-sama, kita bisa berdiskusi bersama-sama, kita bisa duduk bersama dalam perbedaan juga, itu menurut saya rekonsiliasi dalam demokrasi yang sangat sehat. Oke. Setuju. Saya kira menarik ya, tapi simplifikasi itu juga nggak perlu ya. Kalau untuk menguji niat ya pasti bukan di sini tempatnya. Justru menguji niat itu ya ketika hak angket nanti itu misalnya udah digulirkan dan kemudian substansi itu dibicarakan, maka disitulah kita bisa menguji niat itu. Tetapi niat itu tentu menjadi sangat penting. Sama tadi kita katakan, tidak ada yang tidak punya keinginan bahwa sistem politik kita ini harus menjadi jauh lebih matang. Demokrasi kita harus lebih kuat, harus lebih bermartabat. Itu prinsip utama gitu. Oleh karena itu gak boleh dibiarkan kalau sampai ada hal-hal yang kita anggap ini bisa mencederai prinsip-prinsip itu. Betul. Tidak juga kita biarkan kalau sampai ada tindakan-tindakan, katakanlah tindakan-tindakan yang memang nyata-nyata tindakan-tindakan kekuasaan ya, yang kemudian ini bisa dianggap menimbulkan kejahatan di dalam demokrasi ini. Apalagi kalau kemudian ada istilah, oh demokrasi udah dibajak atau kemudian dibegal dengan melalui sekian banyak instrumen yang nanti sama-sama akan kita selidiki dan kemudian bisa dibuktikan di sana gitu. Maka kemudian ruang pembuktian itu pasti ya bukan pra hak angket, justru ketika hak angket itu mulai dibahas, kemudian para pihak yang kita anggap bisa dimintain keterangan itu dipanggil, maka disitulah kemudian menjadi ruang untuk pembuktian. Masing-masing bisa membuktikan. Dan tugas DPR tentu adalah secara konstitusional itu melakukan penyidikan. Kita yang akan nanyain mereka. Kita yang akan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, mengklarifikasi apa benar dugaan ini B, C dan seterusnya itu terjadi gitu. Dan ini menurut saya yang justru harus diberikan ruang yang seluas-luasnya, tanpa kemudian kita melakukan semacam upaya dan sampai kepada kesimpulan ini nggak perlu misalkan gitu ya. Justru kalau kemudian ini dianggap nggak perlu bagi siapa? Karena kalau kemudian tujuannya tadi adalah untuk perbaikan sistem, untuk bisa mencegah keburukan yang lebih besar kalau ini tidak dilakukan gitu, maka ini menurut saya juga menjadi pertanyaan kita. Kalau di kaidah usul fikih itu kan jelas ya, jadi bahwa mencegah keburukan itu harus kita utamakan daripada kebaikan. Itu artinya apa? Bahwa hak angket itu kita anggap sebagai sebuah ikhtiar untuk mencegah adanya kecurangan yang akan lebih masif di masa yang akan datang. Atau kemudian ini sebagai ikhtiar kita untuk bisa mencegah normalisasi kalau ada upaya-upaya yang menggunakan kekuasaan secara tidak semestinya, yang kemudian ini merugikan pihak-pihak yang menjadi kontestan kalau dalam konteks pemilu kita gitu. Karena itulah tujuan kita bernegara dan undang-undang kita udah jelas gitu. Nah, ketika undang-undang kita, misalkan kita pakai undang-undang yang mana nih? Kalau konteksnya pemilu udah jelas, jujur, adil. Nah, ini terpenuhi nggak unsur-unsur itu? Terpenuhi nggak misalkan aspek-aspek kejujuran dan keadilan? Ada nggak yang kemudian satu pihak atau dua pihak yang kemudian dicurangin? Nah kan begitu. Dan kemudian pencurangan ini justru dilakukan secara sistemik melalui sebuah proses yang bisa saja tidak kelihatan, yang tidak terungkap. Ya justru itulah kita kemudian akan kita ungkap. Yaitu kenapa kemudian bedanya dengan hukum pemilu. Kalau ada pidana pemilu ya ke Bawaslu atau kemudian ke MK. Kalau itu udah jelas. Oh siapa nambahin suara, oh siapa ngurangin, itu tempatnya ada di sana. Oh siapa money politik kemudian ada di situ. Tetapi kalau kemudian ada sebuah kekuasaan yang digunakan dan kemudian melibatkan instrumen-instrumen negara, baik itu misalnya APBN ya, kemudian aparat, kemudian ASN, kementerian, BUMN dan lain-lain, yang ini kemudian menguntungkan satu pihak atau dua pihak, maka inilah yang harus diselidikin oleh DPR sebagai apa ya, sebagai fungsi pengawasan. Nah silakan kemudian kalau yang bersengketa dengan KPU misalnya, itu diproses saja, jadi jalan terus partai politik. Kita kan nggak bicara tentang partai, tadi disebut tentang partai terus. Saya kira mau PKB, mau PDIP atau yang lain-lain, bahkan Gelora sendiri, saya kira kalau memang punya persoalan silahkan juga kan, misalkan itu diadukan entah itu ke Bawaslu atau ke MK, karena itu mekanisme yang disediakan oleh undang-undang juga gitu. Tetapi kalau kita berbicara sesuatu yang terkait bahkan mungkin sekian tahap sebelum pemilu,
sebuah proses yang kemudian bisa mempengaruhi situasi pemilu kita sampai hari ini, nah maka ya ini kita perlukan hak angket ini. Karena apa? Ya karena nggak mungkin Bawaslu itu yang akan bisa menyelesaikan, apalagi MK, karena bisa saja justru yang namanya Bawaslu itu adalah pihak yang akan dimintain keterangan. Bisa saja kemudian KPU yang akan dipanggil, bisa juga kemudian pihak-pihak yang lain, entah itu aparat penegak hukum ataukah kemudian misal ya, kemudian entah itu Kapolri atau mungkin Polda atau manalah yang kita anggap dia mengetahui, dia mendengar atau bahkan dianggap diduga terlibat, maka DPR memiliki kewenangan secara konstitusional untuk mengundang mereka. Baik. Oke, mantap. Pak Lulu memang keren. Kalau bagi saya sih cuma satu aja ya. Ya, kalau bagi mereka merasa benar, merasa gak punya salah, ya ngapain takut dengan hak angket? Ya biarkan saja pihak yang kalah katanya itu menggulirkan hak angket DPR. Terserah mereka gitu kan. Kalian kan merasa benar, kalian kan merasa pemilu ini jurdil ya terima saja, silahkan. Bagi mereka yang merasa pemilu ini tidak jurdil dan melakukan hak angket, silahkan saja, ngapain takut gitu ya. Itu saja poinnya. Nah oke guys, terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan itu dia video reaksi kita hari ini. Tetap kawal suara nanti guys, sampai tanggal 20 itu pengumuman dari ketua KPU tentang pemenang Pilpres ini. Nah oke guys, salam maras dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.